yang mati itu pasti akan kembali kepada Allah? Belum tentu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali kepada Allah itu yang tahu jalan. Bagaimana mungkin kalau kita di dunia ini tidak ngerti jalan kembali kepada Allah, begitu meninggal langsung kembali kepada Allah? Belum tentu. Kembali ke rahmatullah itu kembali ke pangkuan kasih sayang Allah, itu yang tahu jalan, bisa pulang dia. Maka cari alamat Allah tuh di dunia ini, jangan nunggu mati. Maka ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama tuh mengenal Tuhan. Awal agama itu mengenal diri, mengenal Tuhan. Tidak akan pernah kau bisa mengenal siapa Tuhanmu kalau kita tak tahu diri. Man talaba maulana bi ghairi nafsi faqad dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mengenal Allah tapi keluar dari dirinya, makin sesat. Dia cuma tahu kekurangan orang tapi tak tahu kekurangan diri. Dia tahu celah orang, dia tak tahu celah diri. Dia tahu dosa orang, tak tahu dosa sendiri. Dia tahu maksiat orang, tak tahu maksiat sendiri. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan hidayah kepada orang yang cuma sibuk dengan kesalahan orang, aib orang, celah orang, dosa orang? Tertutup. Bahkan Nabi mengatakan, la ta'budu rabbana lam yaro. Aku tidak akan menyembah Tuhan sebelum aku mengenal Tuhan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Toha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa yang mengingkari peringatanku, maka dibuat oleh Allah hatinya sempit dan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ini janji Allah, kalau di dunia yang kau buta, nanti di akhirat kau akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kita di dunia saja kalau dalam keadaan buta sengsara, apalagi nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dari kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Muhammad SAW berkumpul jadi satu, dibangkitkan dalam keadaan buta, merangkak, jatuh bangun, merangkak, jatuh bangun, merangkak. Lalu kita protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia bisa melihat. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika yauma tunsa. Kata Allah, dulu ketika engkau di dunia, aku turunkan peringatan-peringatan untuk kalian, tapi kalian mengabaikannya, maka pada saat ini kami pun akan mengabaikanmu di akhirat. Apa maksudnya ini? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu yang pertama. Ciri orang yang hati kotor tidak bisa mengamalkan ilmu hikmah dan ma'rifat. Masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan, namanya mantul atau mental. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending, masih liwat. Nah, yang kedua, ciri orang yang hatinya kotor itu tidak dapat nikmat dalam ibadah. Semayanglah semayang, berzikirlah berzikir, sedekahlah sedekah, masih tak ada greget dalam diri ini. Tak ada rasa nikmat dalam sholat ini. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kau menipu Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulutmu yang mengakui bahwa Allah itu Maha Besar, tapi hatimu masih mentuhankan nafsumu, masih mentuhankan syahwatmu, masih mentuhankan hartamu, pangkat, jabatan, kedudukan. Itu nipu. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Kau menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuan itu. Apa dibuat kau ibadat tidak dapat nikmat? Ditutup hatimu itu karena kau telah menipu Allah.
casingmu saja, mulutmu saja, tubuhmu saja duduk di majelis taklim, mulut nyebut nama Allah tapi hatimu tidak bersama Allah. Tidak jarang ada orang yang membaca Al-Quran, mulutnya bersama Allah, hatinya melalang buana. Itu tidak dapat nikmat dalam ibadahnya. Sedekah